Pemirsa, di tengah pemulihan ekonomi nasional, berbagai sektor telah menunjukkan kinerja positif. Salah satunya di sektor perbankan yang ditunjukkan oleh PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB. Kinerja positif ditorehkan Bank BJB per akhir kuartal 3, laba dilaporkan mencapai 2,2 triliun rupiah, tumbuh 23,3% year on year. Laba konsolidasi setelah pajak tumbuh 26,2% menjadi 1,8 triliun. Dana pihak ketiga tercatat sebesar 116,3 triliun. Penyaluran kredit Bank BJB sebanyak 113,4 triliun atau tumbuh 12% dengan non-performing loan 1,1%. NPL ini membaik dibanding 1,3% di 2021. Total aset juga tumbuh positif naik 6,9% menjadi 170,2 triliun rupiah. Ya, pemirsa, saat ini telah hadir di studio BTV bersama saya. Saat ini ada Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi. Halo, selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Mas Rolando. Salam sehat Pak Yudi. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, Pak Yudi, ini kita lihat Indonesia masih terus mendorong pemulihan ekonomi setelah memang dihantam pandemi begitu ya Pak ya. Nah, kalau dari Bank BJB sendiri ini mengambil peran seperti apa Pak? Ya, pertama kita melihat saat ini memang situasi dan kondisi sedang tidak baik-baik saja ya. Artinya dunia dalam kondisi makro saat ini inflasi sangat tinggi akibat daripada perang Ukraina dan Rusia. Menyebabkan inflasi begitu tinggi di beberapa negara dan mulai masuk ke Indonesia. Nah, dan kita lihat juga bahwa saat ini Bank Indonesia sendiri sudah mulai menaikkan suku bunga, bahkan yang terakhir kemarin 50 basis point sampai 4,75% dalam rangka bagaimana Bank Indonesia melihat kondisi ke depan ini untuk mengantisipasi inflasi itu sendiri. Nah, kami dari Bank BJB yang beroperasi utamanya ada di Jawa Barat dan Banten, tentunya melihat masih ada peluang-peluang positif yang kita rasakan saat ini, dan kita juga melihat beberapa indikator keyakinan konsumen saat ini masih cukup tinggi. Ada di sekitar 117%, 117,4, di mana memang ada penurunan karena bulan lalu ada di sekitar 124,7. Lalu kami juga melihat purchasing manufacturing index kita saat ini di Indonesia per September ada di 53,7. Dan bulan lalu ada di sekitar 51 kalau nggak salah, 51,7 juga. Sehingga dengan kondisi seperti itu, Mas Ronald, kita melihat bahwa situasi buat Bank BJB-nya masih mempunyai peluang-peluang yang cukup baik di dalam, karena kami juga saat ini menjadi orkestrator keuangan di daerah. Jadi artinya di Jawa Barat sendiri kami mengambil peran yang cukup signifikan di dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa Jawa Barat merupakan bagian terbesar daripada Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa. Lalu juga Banten ada 8 juta jiwa. Kalau digabungkan itu hampir 1/5 Indonesia, Mas. Jadi menurut saya peluang-peluang bisnis yang kami lakukan, pembiayaan dalam rangka untuk bagaimana memberdayakan dan juga memenuhi modal dalam rangka pemulihan ekonomi ini menjadi sangat penting sekali. Nah, kalau jadi sebetulnya kan ini peran dari perbankan untuk mendorong pemulihan ekonomi ini kan terbanyak dilakukan melalui penyaluran kredit begitu ya Pak ya. Nah, lalu bagaimana Pak kalau dari BJB sendiri ini realisasi penyaluran kreditnya seperti apa? Ya, tadi sudah dipaparkan bagaimana kondisi finansial Bank BJB. Kami punya laba 2,2 triliun dengan pertumbuhan 12% dari sisi pembiayaan kredit. Dengan nominal sekarang sekitar lebih kurang 113 triliun rupiah.
Jadi kalau lihat per indikator segmen pembiayaannya semua bertumbuh baik. Nah, jadi di mana konsumer menyumbangkan 5,3%, seingat saya, lalu juga dari sisi mikro kita juga tumbuh 9,7%. Lalu dari UMKM ini juga menjadi salah satu poin. Nah, itu luar biasa itu juga naiknya sangat luar biasa, hampir 27%. Lalu juga di segmen komersial, alhamdulillah di komersial segmen yang di pertumbuhan dari segmen korporasinya khususnya itu juga sangat signifikan, hampir 25,9%. Dan utamanya juga di sisi KPR kami bertumbuh sangat signifikan di sekitar 16,9. Jadi kalau melihat pertumbuhan, sisi pertumbuhan pembiayaan semuanya tumbuh positif. Jadi menurut saya market masih sangat ample untuk kita biayai. Jadi menurut saya ke depan ini memang kami sedang melihat lah kondisi-kondisi, dengan tentu pembiayaan yang kita lakukan secara selektif, dan tentunya kami sangat berharap makroekonomi Indonesia itu tetap bisa bertahan walaupun kondisi inflasi membayangi pembiayaan yang kita lakukan. Tapi kalau kita lihat Pak, penyaluran kredit kalau misalnya dibandingkan dengan sebelum pandemi dan seperti pada saat pandemi saat ini seperti apa Pak? Kalau sebelumnya, ini saya sampaikan juga ya, bahwa kondisi pandemi kemarin di mana mungkin semua segmen di dalam kondisi yang suffer ya, dalam kondisi di mana bahkan indeks pertumbuhan di Jawa Barat sendiri, indeks pertumbuhan Indonesia sudah minus, artinya di bawah 5%, bahkan di Jawa Barat sendiri dan Banten itu sekitar 9 sama 8%, 9,5 mungkin di Jawa Barat. Namun dengan kondisi sekarang pemulihan, kami sangat berharap di mana pada waktu pandemi itu terjadi sendiri, kami juga tumbuhnya cukup signifikan. Nah, itu dia. Justru dalam pandemi pertumbuhannya luar biasa begitu, Pak. Bahkan seingat saya, Pak Wimbo Santoso sebagai Ketua OJK juga menyebutkan bahwa BPD khususnya Bank BJB itu adalah bank yang resilient. Karena di dalam kondisi kami pada waktu itu pertumbuhan sangat tertekan, namun kami masih bisa tumbuh sangat signifikan. Bahkan akhir tahun 2021, tahun buku 2021, laba Bank BJB bisa kita tutup di angka 2,5 triliun. Jadi kalau melihat angka per September kemarin 2,2, kami masih punya optimisme di akhir tahun 2022 ini ya lebih baik lah harus daripada. tetap optimis begitu tetap ya, harus Pak ya. optimis. Pak Yudi, tapi kalau bisa tahu, jadi sebetulnya sektor-sektor apa sih yang jadi prioritas untuk penyaluran kredit ini? Ya, beberapa segmen saya rasa yang sekarang kami masih bisa sebutkan, di mana pilar utama Bank BJB saat ini yaitu di segmentasi konsumer dan retail. Konsumer ini menyumbangkan porsi hampir 55-60% segmentasi pembiayaan yang ada di Bank BJB. Tapi segmen-segmen lain, Mas, kami juga bertumbuh sangat signifikan. Tadi saya sudah sebutkan, misalnya di segmentasi komersial dengan korporasi yang begitu tumbuh signifikan. Kalau bicara korporasinya saja di sekitar 41% pertumbuhannya, Mas. Jadi kami tumbuh sangat signifikan di segmen komersial dengan pertumbuhan di 3 sektor. Satu mengenai perdagangan, lalu kedua segmentasi kedua di segmentasi pengolahan dan konstruksi. Jadi mohon maaf tadi agak terlupa sedikit. Tapi 3 sektor itu menyumbangkan hampir 70% daripada transaksi yang ada di Bank BJB untuk segmentasi komersial, ya betul. Ya, lalu juga alhamdulillah kami tumbuh di pertumbuhan KPR juga sangat signifikan, cukup tinggi karena ya, Pak, pertumbuhan minat masyarakat terhadap rumah, terutama rumah subsidi, FLPP sangat baik. Pandemi nggak berpengaruh begitu? Tidak pengaruh. Jawa Barat alhamdulillah kami diberikan kepercayaan untuk bertumbuh di segmentasi KPR, khususnya KPR bersubsidi, itu sangat signifikan sekali. Mungkin sekarang 8.500
unit KPR yang 8.500 ya, yang diberikan kepercayaan kepada Bank BJB. Belum lagi KUR. Jadi KUR ini juga sangat signifikan. Kami baru saja mendapatkan kepercayaan tambahan alokasi sekitar 500 miliar lagi dari 1,7 kami sudah realisasikan. Jadi sampai akhir tahun kita bisa realisasikan lebih kurang mungkin di 2,2 triliun rupiah. Jadi masih banyak lah potensi-potensi yang menurut saya signifikan. Kalau kita bicara sekarang terkait dengan UMKM, nah ini bagaimana upaya dari BJB sendiri untuk mendorong UMKM kita yang ketika memang UMKM ini didorong untuk go digital begitu Pak, untuk memang bisa survive. Dari Bank BJB sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi dari BJB sendiri sebenarnya UMKM bukan hanya sebatas pada pembiayaannya. Kami juga melakukan pemberdayaan ekonominya. Nah, pemberdayaan ekonomi kita punya program namanya PESAT, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu. Nah, ini menjadi bagian dari inkubasi kami di dalam bagaimana membuat seseorang calon nasabah dia dari unbankable menjadi bankable. Nah, ini kami lakukan beberapa pemberdayaan, kami melakukan pendidikan, sosialisasi, bisnis matching dan sebagainya. Setelah itu masuk kepada kredit pembiayaan yang ada di segmentasi UMKM. Kami bisa memberikan KUR, kami bisa ada namanya kredit mesra, Mas. Kredit mesra adalah masyarakat mesra namanya. Oke, semesra apa tuh Pak? Jadi mesra ini adalah kredit tidak ada bunga dan tidak ada agunan. Tidak ada bunga, tidak ada agunan. Ini merupakan kredit yang menurut kami untuk ekonomi lemah, terutama untuk yang berbasisnya adalah masyarakat ekonomi bawah yang memerlukan pembiayaan berbasis rumah ibadah khususnya. Memang kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat kami buat satu package kredit mesra, masyarakat ekonomi sejahtera. Jadi nama panjangnya itu karena di Jawa Barat senang disingkat-singkat tuh. Jadi masyarakat ekonomi sejahtera ini alhamdulillah sekarang portfolionya cukup signifikan karena minat dari masyarakat begitu besar, berbasis tidak ada bunga dan tidak ada agunan. Jadi basisnya hanya klaster dan sifatnya tanggung renteng. Nah, ini NPL-nya sangat rendah sekali. Dan banyak sekali peminat ya Pak ya? Banyak sekali. Baik. Nah, ini dengan berbagai hal yang sudah dilakukan ini kita lihat bersama bahwa ternyata Pak Yudi ini adalah sosok yang cukup inspiratif begitu ya. Ini terbukti pemirsa, kita lihat bahwa di tahun ini Pak Yudi Renaldi ini dianugerahi penghargaan sebagai Best CEO in Regional Development Bank kategori. Nah, ini gaya kepemimpinan seperti apa sih Pak yang diterapkan sampai bisa mendapatkan penghargaan seperti ini Pak? Ya, tentunya kita sebagai pimpinan bukan hanya sifatnya kan biasa kalau CEO kan duduk manis, santai gitu ya. Saya bukan orang yang seperti itu. Ya, jadi saya benar-benar down to earth, melihat gitu, kondisi hands on dengan kondisi yang ada, terutama bagaimana melihat teman-teman melakukan penetrasi dengan kita selalu ketemu membicarakan inovasi-inovasi apa yang akan kita lakukan karena kompetisi perbankan ini kan sangat ketat gitu ya, tapi menurut saya dengan kita bersinergi bersama, alhamdulillah pertumbuhan dari waktu ke waktunya sangat signifikan juga hasilnya. Wah, luar biasa. Jadi harus tetap bersinergi begitu ya Pak ya. Betul. Harus tetap terjun langsung melihat seperti apa kondisi di lapangan. Nah, Pak Yudi, ini kita lihat bahwa tahun ini memang masih menjadi momentum pemulihan begitu ya Pak ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia makin baik, namun juga dibayangi dengan tantangan-tantangan lainnya begitu ya secara global terutama termasuk inflasi tinggi, suku bunga acuan bank sentral yang sudah mulai dinaikkan dan lain-lain. Nah, outlook-nya atau kedepannya seperti apa ini Pak dari BJB sendiri? Ya, kita masih melihat kondisi makroekonomi ini, jadi artinya tetap kita wait and see, tapi langkah kami untuk terus melakukan penetrasi pasar tentu kita tidak boleh berhenti dengan kondisi yang ada.
Tapi kita lebih selektif sekarang melihat kondisi. Tapi saya meyakini bahwa pemerintah sangat concern dengan pertumbuhan, walaupun inflasi ada dan bahkan dengan kenaikan suku bunga acuan yang 7 days reverse repo yang 50 basis point naik ini juga menandakan bahwa pemerintah sangat concern terhadap tetap pemulihan ekonomi pasca kemarin pandemi COVID. Nah, kami sendiri sekarang berupaya tentu menjaga keseimbangan antara aset dan liabilities-nya Bank BJB saat ini. Nah, kalau melihat kondisi ke depan, apa yang kita lakukan? Pertama, tentunya melihat opportunity yang ada. Kami ingin terus meningkatkan permodalan yang ada di Bank BJB. Antara lain, kami saat ini sedang terus menyiapkan peningkatan modal melalui penambahan baik itu right issue yang akan kita lakukan, maupun penerbitan surat berharga di Bank BJB yang masuk kategori Tier 1, seperti salah satunya subloan, dan juga kita sedang menyiapkan perpetual surat berharga perpetual yang kita akan lakukan. Lalu tambahan informasi ini, Nah, apalagi itu Pak? kita sedang berkelompok usaha bank dengan bank-bank BPD lainnya. Kami ajak bersinergi dalam kelompok usaha bank, di mana Bank BJB menjadi anchor banknya atau holdingnya, dan beberapa teman-teman di BPD lainnya menjadi bagian daripada sinergitas kolaborasi di dalam kelompok usaha Bank BJB. Ini kemarin kami sudah dengan Bank Bengkulu, kami sudah juga setorkan modal. Mudah-mudahan 2023 kita akan ber-KUB di dalam kelompok usaha Bank BJB. Baik, Gitu. luar biasa. Terima kasih banyak Pak Yudi Renaldi sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Thank you. Sukses nantiasa buat Bank BJB dan salam sehat Pak. Terima kasih banyak.